Tanjung Selor. Saya Kak Lisa dan Saya Jesslyn dan Poli. Nah, adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita karena kita akan bertemu sahabat kita dan juga Tuhan kita, Yesus sahabatku. Pada hari ini, sekarang kami anak-anakmu berkumpul di sini ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati Tuhan agar pujian-pujian kami dapat berkenan di hadapan-Nya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Nah, kalau sudah siap, kita coba dulu ya. Naskah Kristus, siap! Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian KSIH. Jangan lupa pakai gerakan ya.
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Melisa. Dan sebelumnya, mari kita angkat pujian Anak Sekolah Minggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adikku semua. Ya, kalian sudah memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan. Dan pastinya kalian akan penasaran kan kira-kira cerita apa ya yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Tapi terlebih dahulu kita berdoa ya. Oke, ayo ikuti kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan masih izinkan kami untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami belajar tentang firman Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan memberkati sepanjang kami belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap belajar akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya,
Dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adikku semua. Selamat beribadah kepada Tuhan. Dan Kak Mel yakin kalian semua pasti masih semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Apalagi Kak Mel percaya kalian semua sangat diberkati oleh klip video firman Tuhan tentang siapa? Ya, betul sekali, tentang kisah Yakub dan Esau. Kak Mel yakin kisah tentang Yakub dan Esau ini gak asing lagi untuk kalian dengar ya. Oke, izinkan Kak Mel untuk Kak Mel mereview kembali tentang kisah Yakub dan Esau yang barusan kalian tonton tadi. Adik-adikku sekalian, kisah ini dimulai dari Esau yang menukar hak kesulungannya kepada Yakub dengan apa yo? Ya, betul sekali. Dengan semangkok sup kacang merah. Ketika Yakub mendapat hak kesulungannya Esau, apa yang dilakukan Yakub? Ya, betul sekali. Yakub melarikan diri ke tempat yang sangat jauh. Tapi perlu kalian tahu bahwa sekalipun Yakub pergi ke tempat yang sangat jauh, Allah sangat memberkati kehidupan Yakub berlimpah-limpah. Lalu, apakah kisah ini berakhir sampai di sini saja? Oh, tidak adik-adik. Pasti adik-adik penasaran.
Ayo, kira-kira apa yang dilakukan Yakub dan Esau setelah Esau menukar hak kesulungan kepada Yakub? Adik-adikku sekalian, perlu kalian ketahui. Lalu tibalah saat di mana Yakub harus meminta maaf kepada kakaknya Esau. Dan saat mereka bertemu untuk meminta maaf, kira-kira apa yang terjadi? Apakah Esau tidak mau memaafkan Yakub dan melakukan sesuatu kepada Yakub? Ayo tebak. Ya, betul sekali. Ternyata Esau justru terlebih dahulu memeluk siapa? Memeluk Yakub. Dan Esau mengampuni kesalahan-kesalahan adiknya Yakub. Wah, sangat diberkati sekali lah ya dengan firman Tuhan tentang kisah Yakub dan Esau. Adik-adikku perlu ketahui bahwa dari kisah Yakub dan Esau ini, apa sih kira-kira yang bisa kita pelajari bersama? Nah, hal yang dapat kita pelajari bersama adalah mengampuni. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar mengampuni. Mengampuni satu sama lain, apalagi sesama saudara. Mengampuni adalah hal yang sangat penting. Dan itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dari Yakub, apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah memiliki kerendahan hati untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Sedangkan dari Esau yang dapat kita pelajari adalah ampunilah siapapun, terlebih saudara kita. Karena pengampunan akan membawa damai sejahtera bagi kehidupan Kak Mel dan adik-adik semuanya. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus belajar mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni Kak Mel dan adik-adik semua. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Dan yuk kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk tutup mata, lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih izinkan kami untuk kami belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini melalui kisah Yakub dan Esau. Ajarkan kami Tuhan untuk kami belajar mengampuni satu sama lain, terlebih terhadap saudara-saudara kami yang melakukan kesalahan kepada kami. Jangan biarkan kami keras hati. Lembutkan hati kami Tuhan, agar di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat menerapkan kasih Allah yang begitu besar kepada diri kami sendiri dan kepada orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi Tuhan, kami percaya kami pun sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kami juga mau belajar mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya firman Tuhan selalu kuatkan kami dan teguhkan kami, sehingga kami juga bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan, amin. Nah, adik-adikku sekalian, sekali lagi selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Melisa, dan saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita angkat pujian Hati yang Gembira. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu. Mari kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Bapa Terima Kasih. Saya minta kesediaan Kak Jidro untuk menutup kita pada hari ini. Haleluya adik-adik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai dan memberkati di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya adik-adik menerima berkat lewat firman Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan yang adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, melindungi dan memberkati di dalam ibadah kami di hari ini. Kami percaya bahwa hadirat-Mu nyata atas hidup kami, dan kami percaya kami boleh menerima berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar di pagi hari ini. Tuhan, tolong mampukan kami sebagai anak-anak untuk melakukan firman-Mu, sehingga setiap kebenaran yang kami boleh terima tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi bagian dalam hidup kami, menjadikan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, mau berdoa, mau menyerahkan semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati yang saat ini sedang mengikuti ibadah online di rumah. Tuhan, menolong mereka, memberikan mereka sukacita, damai sejahtera untuk mengikuti setiap ibadah dengan hati yang tertuju kepada Engkau, dan biarlah kami semua boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Sekalipun di dalam beberapa waktu kami terhambat oleh kondisi virus corona yang mengganggu, membuat kami tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, menyertai kami,
dan akan memulihkan kondisi kami, kondisi kota kami, kondisi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih memberkati semua anak-anak-Mu di dalam mereka mengikuti belajar di rumah. Berikan mereka kepintaran, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan untuk boleh melakukan setiap pendidikan mereka, menjalani belajar di rumah dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, yang sakit, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar, dan yang mengalami kelemahan, Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus memberkati orang tua dari anak-anak-Mu yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka dalam semua aktivitas kehidupan mereka, dalam segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan keluar masuk mereka. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Dan biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat semua berhasil demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan juga yang anak-anak-Mu sudah beri pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah memberi. Biarlah Tuhan ajar mereka untuk dapat memberi yang terbaik, sebab Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik bagi kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan kehidupan kami di minggu yang baru. Tuhan, Engkau jagai kami, lindungi dan berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Apapun yang kami lakukan, Tuhan buat semua berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan, mau menyerahkan semua anak-anak-Mu yang sudah ikut ambil bagian pada pagi hari ini untuk melayani Engkau, memberkati Kakak Lisa, memberkati Adik Jesslyn, memberkati Adik Holly, memberkati Kak Ani, memberkati Kami Lisa, memberkati semua yang ikut terlibat aktif dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan pakai kami semua menjadi alat-Mu, dan biarlah di dalam setiap kehidupan kami, ketika kami melayani Engkau, itu sebagai bukti bahwa kami bersyukur dan menghargai keselamatan yang Tuhan boleh beri bagi setiap kami anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami, nyatakan kuasa dan pemulihan-Mu bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah tantangan dunia, yaitu pandemi corona. Tuhan, Engkau memulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih para pemimpin kami. Tuhan juga Engkau memberkati, mulai dari presiden sampai di tingkat pimpinan yang terbawah, yaitu di tingkat kampung, RT RW. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami siap menjalani aktivitas kami di minggu yang baru, dan kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah mengikuti ibadah secara online. Kiranya adik-adik di rumah diberkati oleh Tuhan ya. Adik-adik terus hidup memuliakan Tuhan, terus hidup setia, mengiring Tuhan, beribadah sekalipun kita masih belum bisa beribadah bersama-sama, tetapi kita percaya dan kita terus berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan bangsa kita, kota kita, sehingga tepat pada waktu Tuhan kita bisa bersama-sama berkumpul dengan teman-teman kita, beribadah, bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, pagi hari ini Gaji Tro mengumumkan minggu depan akan ada ibadah lagi secara online. Mari adik-adik bisa mempersiapkan diri adik-adik. Minggu depan siapkan Alkitabnya, siapkan seluruh perlengkapan rohaninya untuk kita menikmati berkat Tuhan lagi di minggu depan. Dan untuk minggu depan kita akan dilayani oleh kakak-kakak pembina. Biarlah kita semua merasakan hadirat Tuhan dan berkat Tuhan lewat setiap ibadah yang kita ikuti. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Kak Jitro juga mengucapkan terima kasih untuk Kakak Lisa yang sudah memimpin pujian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kakak Lisa dalam semua aktivitas, tugas, tanggung jawab, pendidikan. Tuhan memberkati adik Holly, adik Jesslyn. Tuhan memberkati dalam masa pertumbuhan dan pendidikan, Kakak Ani, Kakak Sarce, Kakak Siwi yang sudah membantu mensukseskan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tak henti-hentinya Kak Jitro sampaikan buat adik-adik di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai maskernya.
ketika keluar rumah jangan lupa selalu cuci tangan. Intinya jaga kebersihan diri, dan Kakak Jitra selalu berdoa agar Tuhan selalu menjaga melindungi kita semua dari segala serangan virus corona, dan biarlah kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dengan demikian Kakak Jitra mengucapkan terima kasih untuk semua, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.